Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan mockup dari tugas besar pemrograman 1 size data yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Intan. Kemudian ada Tia Nadila. Presentasi akan dibuka oleh Tia Nadila. Di sini kami ini mempunyai konsep aplikasi yang terdiri dari latar belakang dan tujuan aplikasi dan target penggunanya. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi di kampus sekarang itu aspirasi mahasiswa itu sebenarnya banyak, tapi cara penyampaiannya itu masih tersebar. Nah, biasanya tersebarnya itu lewat grup chat, DM ke pihak tertentu, atau cuma disampaikan secara langsung saat bertemu. Masalahnya, cara kayak gitu tuh bikin masukan yang udah tersampaikan itu mudah tenggelam, sulit direkap dan tidak ada kejelasan apakah saran tersebut mudah dibaca atau ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kami membuat Speak Up Campus sebagai solusi agar seluruh masukan mahasiswa bisa dikumpulkan dalam satu sistem yang terpusat dan mudah dikelola. Di sini ada tujuan aplikasi, yang mana tujuan utama dari Speak Up Campus ini ialah menyediakan satu kanal khusus untuk aspirasi dan saran mahasiswa. Selain itu, aplikasi ini dia bertujuan untuk membantu admin kampus dalam mengolah masukan dengan alur dan status yang jelas, mulai dari saran masuk hingga selesai ditindaklanjuti. Dengan adanya kategori dan status, proses pencarian dan evaluasi saran menjadi lebih mudah dan terstruktur. Di sini ada target penggunanya. Jadi, aplikasi Speak Up Campus ini dia tuh memiliki dua target pengguna utama. Yang pertama adalah mahasiswa atau pengunjung yang bisa mengirim saran dengan cepat tanpa proses yang ribet. Bahkan bisa dilakukan secara anonim dan dilengkapi foto jika diperlukan. Yang kedua adalah admin kampus, yang mana bertugas untuk memantau semua saran, memberikan tanggapan, serta mengubah status tindak lanjut agar alurnya itu lebih jelas. Lalu kita masuk pada fitur untuk mahasiswa atau publik. Nah, dari sisi mahasiswa atau publik, fitur utamanya adalah kirim saran tanpa login. Pengguna cukup mengisi kategori dan pesan, sedangkan nama dan email bersifat opsional, jadi tetap bisa anonim. Kalau diperlukan, pengguna juga bisa mengunggah foto sebagai bukti pendukung saran. Selain itu, kami juga menyediakan fitur sync up dan login yang sifatnya opsional. Jadi fitur ini tetap ada karena yang telah dipelajari kelas, dan jika pengguna login, maka saran yang dikirimkan akan tersimpan sebagai user ID. Namun, alur pengisian tetap sama sehingga tidak menambah kompleksitas bagi user. Di sini kita lanjut fitur aplikasi untuk admin. Nah, yang untuk admin ini, aplikasi ini menyediakan fitur login khusus admin agar hanya pihak berwenang yang dapat mengelola data. Setelah login, admin akan masuk ke dashboard ringkas yang menampilkan jumlah saran berdasarkan status seperti baru dibaca, diproses, dan selesainya. Nah, admin juga itu bisa melihat daftar semua saran, melakukan filter berdasarkan kategori dan statusnya, membuka detail saran termasuk foto, serta mengubah status saran sesuai tahap tindak lanjut. Nah, selain itu, admin dapat menambahkan balasan atau catatan sebagai dokumentasi proses penanganan saran. Lanjut ke Entity Relationship Diagram ERD. Nah, pada desain basis data, aplikasi Speak Up Campus ini memiliki 3 entitas utama. Nah, entitas
User, dia itu menyimpan data akun admin dan user yang melakukan sign up. Nah, yang ada entitas suggestion yang mana dia tuh menyimpan seluruh saran atau aspirasi yang masuk dan mendukung pengiriman secara anonim karena user ID dapat bernilai 0. Nah, sedangkan entitas responses dia itu menyimpan balasan atau catatan tindak lanjut dari admin terhadap saran. Lalu ada relasi antar entitasnya itu. Relasi antar entitasnya ini dirancang cukup fleksibel. Satu user dapat mengirimkan banyak saran, tetapi relasinya itu bersifat opsional karena saran bisa dikirim tanpa login. Setiap saran dapat memiliki lebih dari satu respon sebagai riwayat tindak lanjut. Dan setiap respon itu terhubung ke user admin yang memberikan tanggapan. Slide berikutnya ada flowchart alur sistem. Dari sisi mahasiswa atau publik, alur penggunaan dimulai dari membuka halaman form saran, mengisi kategori dan pesan, menambahkan foto jika diperlukan, lalu melakukan submit hingga muncul notifikasi berhasil. Sedangkan dari sisi adminnya, alur dimulai dari login, masuk ke dashboard, melihat dan memfilter saran, membuka detail saran, memberikan respon, serta mengubah status, lalu logout. Berikutnya bisa dijelaskan oleh Intan. Selanjutnya ada UI konsep dan wireframe yang ada di web kami. Nah, di sini kami memulai atau membuka aplikasi atau web dengan login atau sign up. Di sini untuk gambaran kasarnya login fiturnya akan seperti ini. Masukkan email, username, password, terus masuk. Terus untuk admin sign up-nya di sini ada require email atau username, password sama ulangi password untuk daftar. Nah, ini bersifat wajib, bukan wajib sih. Nanti ini akan kami pakai. Nah, untuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Tia juga, untuk login dan sign up, login atau sign up untuk fitur aplikasi mahasiswa atau publik itu bersifat opsional. Jadi kemungkinan akan kami sesuaikan nanti ketika sudah masuk codingannya. Nah, masuk selanjutnya halaman dashboard. Ini gambaran kasar yang kami buat untuk dashboard. Di sini kami ada card. Nanti akan kami buat menu. Ini tampilan dashboard untuk masuk ke dalam halaman dashboard ini. Kemudian daftar saran. Nanti masuk ke halaman ini masuk ke halaman daftar saran untuk melihat saran status dari saran, kemudian logout. Ini sebetulnya kami mau buat seperti navbar, maksudnya fitur navbar, cuman kami untuk lebih jelasnya kami ingin membuat seperti ini. Cuma nanti tetap kami sesuaikan ketika masuk mulai codingan. Nah, di sini status dari tiap-tiap sarannya baru dibaca di proses selesai. Nanti ini akan memuat warna-warna yang berbeda sesuai palette yang kami sesuaikan. Di sini sarannya yang nanti saran masuk, nanti akan ada list saran di sini. Kemudian selanjutnya untuk halaman saran nanti bentuknya seperti formulir. Di sini ada require nama, email, kategori dari saran, misalnya kayak fasilitas atau masukan seperti keluhan UKT dan sebagainya. Di sini pesan dari saran tersebut lebih jelas, lebih detail. Kemudian ini fotonya itu untuk konsep dari web kami, foto ini bersifat opsional, jadi upload foto itu sebagai tambahan informasi kalau mau. Misalnya kayak saran perbaikan fasilitas kamar mandi itu bisa ditampilkan foto kamar mandi
sebelumnya. Nah, nanti setelah diproses, admin akan mengirimkan foto yang sudah saran yang sudah diproses gitu. Jadi foto di sini kami sifatkan opsional. Nah, di sini. Nah, ini kan form saran yang nanti user bakal lihat. Sebelum ini user mungkin bisa login terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di sini konsep kami, kalau misalnya user login, berarti saran yang masuk kami itu ada ID-nya. Kami bisa cari, kami bisa tampilkan jelas siapa yang memberi saran tersebut. Tapi saran ini juga bisa anonim, jadi nggak perlu login. Jadi tadi login sign up itu sifatnya opsional. Nah, untuk tone warna dan desain visualnya, di sini kami belum mencari palet warna lebih jelas karena kami masih mencari filosofi dari webnya. Tapi di sini kami niatnya tuh pakai Bootstrap biar align, terorganisir gitu, terorganisir setiap halamannya, setiap sistemnya seperti nanti di controller model. Takutnya kalau misalnya palet warnanya beda atau CSS yang terpisah, itu akan menyulitkan kami gitu. So, kami belum coba, tapi saat ini kami memutuskan untuk pakai Bootstrap. Untuk palet warnanya primary biru terang, backgroundnya abu-abu, teksnya warna seperti ini sih teksnya, biru dongker. Kemudian untuk warna statusnya, tadi kan di sini ada halaman satu sarannya. Nah, untuk satu sarannya baru itu pakai palet warna ini jadi tiap status saran yang baru, saran yang sudah dibaca oleh admin, diproses oleh admin, selesai gitu, itu punya warna yang beda-beda. Nah, alasannya ini ngebantu admin buat memahami tiap kondisi saran. Sebenarnya ngebantu user juga, tapi di sini web kami ini lebih ke admin centric. Jadi hanya satu pihak gitu. Nah, untuk tipografinya kami pakai font Poppins dengan bodinya Inter. Ukurannya untuk heading 1 kami akan pakai 32 px, heading 2 24 px, untuk bodinya 16 px. Tapi semua tone warna dan desain visual ini nanti akan disesuaikan juga saat kami mulai mengcoding. Tapi untuk gambar yang kasarnya seperti ini. Baik, jadi kesimpulannya, Speak Up Campus yang kami buat ini itu basisnya web sederhana. Untuk apa? Untuk menampung aspirasi dan saran mahasiswa secara jadi satu gitu, secara terpusat, nggak berantakan. Nah, sistem ini memudahkan mahasiswa untuk mengirim saran secara anonim, secara jelas, dengan menggunakan ID. Terus kami buat sesimpel mungkin. Konsepnya itu biar saran itu terorganisir aja, jadi nggak perlu sistem yang benar-benar bagus. Yang penting tuh semua saran tuh bisa terkumpul jadi rapih gitu. Dan dari Speak Up Campus ini ngebantu admin pengelola kampus itu untuk mengelola seluruh masukan lewat dashboard, terus satu saran, kemudian respon tindak lanjut dari kampus. Jadi ada kepercayaan yang dibangun antara kedua pihak, antara mahasiswa dan juga pihak kampus. Nah, konsep ini juga memenuhi tugas yang diinstruksikan, yaitu ada asal usul konsep, kemudian fitur yang ada, ERD, flowchart, wireframe, terus palet warnanya. Mungkin masih banyak kurangnya, tapi ini nanti akan kami lagi-lagi kami akan sesuaikan ketika kami masuk codingan nanti. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.